Halo, sekarang saya akan membersihkan akuarium yang sudah dibuat 1 bulan yang lalu. Sebelum membersihkan, saya akan menambahkan fauna ke dalam tank ini. Jangan langsung dimasukkan dulu ya guys, dibiarkan seperti ini selama 30 menit agar temperatur air bisa sama, sehingga ikan-ikan tidak akan kaget dengan kondisi air yang baru. Fauna yang masuk pertama adalah udang dengan berbagai macam warna, keong, dan ikan sae. Fauna ini sangat penting berada di aquascape karena akan membersihkan lumut-lumut kecil baik yang menempel di kaca maupun di tempat yang tidak bisa kita jangkau. Proses membersihkan tank yang memiliki banyak tanaman sebenarnya tidak sulit dibandingkan dengan tank tanpa tanaman, karena tanaman akan menjadi filter alami yang akan membuat air menjadi lebih jernih. Pada awal penanaman, proses perawatan menjadi sangat penting, karena akuarium memiliki nutrisi yang terlalu banyak dan tanaman masih dalam tahap pertumbuhan dan penyesuaian dengan kondisi di dalam air, sehingga proses penyerapan nutrisi belum sempurna. Ini adalah salah satu lendir yang tercipta karena kayu yang digunakan masih sangat baru, jadi tidak perlu khawatir ya. Dan memang kadang-kadang hal ini sering terjadi. Sebenarnya ada jenis ikan yang memakan lendir bening seperti ini, misalnya adalah ikan plati. Tetapi karena aku tidak punya, jadi dibersihin manual saja. Selain itu, proses pembersihan juga sangat mudah karena tinggal disedot menggunakan selang atau disikat dengan sikat gigi juga akan sangat mudah hilang. Selain itu, salah satu proses perawatan adalah memotong tanaman yang tumbuh terlalu tinggi. Jadi nggak perlu takut ya guys, karena tanaman akan tumbuh lagi dengan tunas yang baru dan tentunya lebih banyak. Salah satu kunci untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebat adalah dengan melakukan pemangkasan. Tanaman jenis stem biasanya tumbuh dengan sangat cepat, sehingga harus sering dipotong. Misalnya Rotala green ini. Cara memotongnya adalah memotong dengan bagian batang atau stem tepat di atas knot atau siku-siku tempat tumbuhnya daun. Tetapi biasanya jika tanaman terlalu banyak, maka cara seperti itu tidak sering diikuti. Jadi bisa kalian langsung potong saja batangnya, kemudian bisa ditanam kembali. Dengan cara ini akan membuat tanaman menjadi lebih lebat dan akan tumbuh lebih banyak. Proses pemotongan ini pun disarankan agar akuarium menjadi lebih indah dan lebat serta tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain. Untuk tanaman jenis Cryptocorin, kalian hanya perlu membuang daun yang sudah kuning saja. Tanaman karpet yaitu hair grass bisa langsung dipangkas bagian atasnya. Dengan begini maka tanaman ini akan tetap rendah dan akan tumbuh lebih banyak lagi. Setelah semua tanaman dipotong, tinggal bersihkan kacanya agar menjadi lebih bersih. Kemudian sedot air dengan selang dan buang sisa-sisa kotoran.
Pada 3 bulan pertama, aku melakukan pergantian air sebanyak 50% dalam seminggu sekali saja. Dan setelah itu, kalian bisa menyesuaikan, misal dengan hanya mengganti sebanyak 30% atau 20% air saja. Atau bahkan jika sudah tercipta ekosistem yang seimbang, sekitar 6 bulan atau 1 tahun kalian tidak perlu membersihkan akuarium, hanya perlu top up air aja jika air berkurang. Karena proses cycle akan berjalan sendirinya. Jadi proses perawatan pun akan menjadi lebih gampang. Untuk filter, aku hanya membersihkan lily pipe-nya saja. Untuk bagian dalam filter hanya dibersihkan selama 3 atau 6 bulan sekali, tergantung kondisi kejernihan air. Karena aku tidak ingin bakteri di dalam filternya akan ikut terbuang pada saat proses pembersihan. Setelah semuanya bersih, tinggal isi kembali sisanya dengan air yang baru. Di sini aku hanya menggunakan air dari PDAM saja. Kemudian bersihkan kaca bagian luarnya dan kalian sudah selesai. Gampang kan? Proses pembersihan adalah salah satu proses yang aku enjoy banget lakuin. Jadi jangan anggap ini sebagai sesuatu hal yang berat ya. Karena setelah itu kalian akan mendapatkan akuarium yang jernih dan menyegarkan mata dan pikiran. Tanaman yang tumbuh dengan baik akan sangat bermanfaat untuk ekosistem di dalam tank kalian. Selain sebagai filter alami yang membuat air menjadi lebih jernih, tanaman juga sebagai tempat ikan-ikan kecil berlindung dari ikan-ikan lainnya. Tanaman tentunya juga akan memberikan oksigen tambahan untuk ikan-ikan di dalamnya. Untuk ikan jenis lainnya, aku akan tambahkan jika akuarium sudah berumur sekitar 3 bulan. Karena aku ingin memastikan pertumbuhan tanaman dan bakteri di dalamnya telah seimbang dulu. Ikan Siamese algae eater atau dikenal dengan nama ikan sai merupakan jenis ikan tropis yang ditemukan di Asia Tenggara. Habitat alami berada di sungai-sungai serta hutan-hutan. Ikan ini suka memakan lumut yang terdapat di daun-daun serta lumut jenis hair algae. Untuk memelihara ikan ini, pastikan minimal 2 atau 3 ekor atau bahkan lebih, karena ikan ini suka hidup dan berenang secara berkelompok. Ikan Gararufa panda ditemukan di pegunungan subtropis dan tropis di Myanmar Barat. Salah satu jenis ikan pembersih algae. Suka kondisi air yang berarus, sehingga arus yang deras adalah kunci sukses merawat ikan ini. Biasanya suka berenang di dekat-dekat filter. Keong dan udang juga sangat bagus diletakkan di dalam akuarium karena akan membersihkan lumut-lumut kecil dan akan terus membersihkan tanpa berhenti. Apalagi pada bagian daun-daun atau batu atau bagian di dalam yang sulit terjangkau oleh tangan kita. Udang dan keong juga cocok untuk dimasukkan ke dalam tank dengan ukuran yang kecil, karena ikan pembersih lain terkadang berukuran cukup besar.
tanaman melakukan fotosintesis selama 6-10 jam dalam sehari, sehingga takaran cahaya juga sangat penting. Untuk cahaya, aku menggunakan timer yang diset hidup hanya 8 jam sehari. Jika cahaya lebih dari 8 atau 10 jam akan sangat mudah muncul lumut yang tentunya akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman.